Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Sacio Nurneza, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dari Departemen Teknologi Industri dari Sekolah Vokasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan lanjutkan pembahasan mengenai materi-materi yang ada dalam algoritma dan pemrograman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang paling penting dalam pemrograman itu sendiri, yaitu function atau fungsi. Kita lanjutkan saja bagaimana atau apa sih itu pengertian dari fungsi, lalu bagaimana jenis-jenisnya, dan bagaimana codingannya dalam teks, blok kode teks dalam Replit Python. Langsung saja kita ke pengertiannya. Fungsi sendiri adalah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Nah, contoh kodenya seperti apa di Replit Python? Nih, kurang lebih seperti ini. Yang pertama, fungsinya dulu yaitu define, lalu sapa, masukkan buka kurung tutup kurung, lalu bawahnya kita kasih print. Printnya apa? Yaitu halo, selamat belajar Python misalkan. Lalu masukkan sapanya, buka kurung tutup kurung, lalu berikan komentar, halo selamat belajar Python. Ini contohnya di dalam berbasis teks yaitu Replit Python. Nah, bagaimana kita merangkainya di Replit Python tersendiri, yaitu kurang lebih sama di sebelah kiri, yang sebelah kanan yaitu define, hello itu nama fungsinya, lalu print hello atau print world. Nah, untuk setiap masing-masing jenisnya itu ada apa aja? Yang pertama yaitu define. Jangan lupa, lalu hello, hello di sini sebelah define adalah berfungsi sebagai nama fungsi. Lalu print hello, hello di sini berperan sebagai body atau isi fungsi. Lalu printnya ini sebagai inputnya. Kita masukkan input print. Lalu print bawahnya juga sama. Lalu jangan lupa world. World-nya ini sebagai body atau isi dari fungsi. Lalu jangan lupa sebelum print kita harus tambahkan indentasi sebanyak 1 kali tab atau 2 kali spasi. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya parameter di dalam fungsi. Nah, parameter itu apa sih? Yaitu input untuk sebuah fungsi. Parameter yaitu variabel yang diteruskan ke dalam fungsi sebagai input. Contoh kodenya apa? Misalkan di sini define sapa nama, lalu dalam kurung nama, lalu print halo, nama. Lalu sapa nama, jangan lupa kita masukkan namanya, misalkan di sini Reinhard. Lalu kita berikan komentar berupa halo Reinhard. Selanjutnya di sini kurang lebih sama di yang sebelah kiri, yang sebelah kanan yaitu define fungsi parameter. Yang parameter ini yang di dalam kurung merupakan parameternya, lalu print parameter. Selanjutnya, ada jenis-jenis parameter di dalam Python, kurang lebih ada 3. Yang pertama yaitu positional parameter, yaitu urutan yang urutan harus sama. Lalu keyword parameter, panggil berdasarkan nama. Lalu ada default parameter, ada nilai bawaan. Nah, contohnya bagaimana? Kurang lebih seperti ini di pemrograman berbasis teks di library Python. Define halo, nama sama dengan teman. Lalu salam sama dengan selamat pagi. Lalu kita print salam, nama. Nah, contoh jenis yang pertama yaitu default parameter, yaitu halo, uh, buka kurung, tutup kurung. Itu istilahnya default kayak masih kosongan. Lalu halo, di dalamnya terdapat nama dan juga salam atau sapaan itu disebutnya positional parameter, yaitu urutannya harus sama. Kayak ini kan kita masukin di define halo itu nama baru salam. Ini sesuai ya, yaitu nama dulu, setelah itu salam, yaitu halo. Lalu selanjutnya ada halo, salam, nama. Ini sesuai dengan jenis yang
terakhir yaitu keyword parameter, yaitu panggil berdasarkan nama. Kayak misalkan salamnya kan sama dengan hai, lalu namanya sama dengan Budi. Jadi salam dulu baru nama atau hai dulu baru Budi. Lalu selanjutnya nama akan bernilai teman jika tidak diberikan argumen, lalu salam akan bernilai selamat pagi jika tidak diberikan argumen juga. Selanjutnya ada yang namanya fungsi rekursif. Fungsi rekursif ini apa sih maksudnya? Fungsi rekursif yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh klasiknya yaitu faktorial atau Fibonacci. Nah, contohnya di sini pemrograman berbasis teks yaitu define faktorial dalam kurung n. If n sama dengan 1, maka return 1 atau return faktorial n min 1. Contohnya, misalkan print faktorial dalam kurung 5. Nah, faktorial itu kan dalam matematika kurang lebih 5 faktorial jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, hasil dari itu semua sama dengan 120. Sesuai dengan nilai di sini yaitu komentarnya berupa 120. Merupakan hasil output dari print faktorial dalam kurung 5. Nah, ini kurang lebih ilustrasi fungsi rekursifnya sama yang seperti tadi aku jelasin. 5 faktorial yaitu 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Lalu bagaimana di pemrograman berbasis teksnya yaitu faktorial 5. Jadi 5 dikali faktorial 4, 4 dikali faktorial 3, 3 dikali faktorial 2, 2 dikali faktorial 1, faktorial 1 yaitu berupa dikali 1. Oke, selanjutnya ada yang namanya fungsi lambda. Kalau tadi ada namanya fungsi rekursif, sekarang ada namanya fungsi lambda. Fungsi lambda itu apa sih? Yaitu fungsi singkat yang ditulis hanya satu baris aja. Contohnya, di sini pemrograman berbasis teksnya yaitu kuadrat sama dengan lambda x bintang bintang 2. Lalu kita masukkan inputnya berupa print kuadrat dalam kurung 5 atau komentarnya sama dengan 25. Ini kenapa komentarnya sama dengan 25? Karena sesuai dengan ibaratnya rumus di atas yaitu lambda x. Kuadrat dalam kurung di sini atau 5 di sini sama dengan diibaratkan dengan x. Jadi 5 pangkat 2. 5 dipangkatin 2 sama dengan 25 sesuai dengan komentar di sini. Lalu penjelasannya yaitu fungsi anonim tanpa nama menggunakan kata kunci lambda. Lambda sendiri yaitu kata kunci untuk membuat fungsi sederhana tanpa nama. Nah, untuk X sendiri yaitu parameter inputnya. Jadi kita masukkan contoh yang saya berikan di sini yaitu X. Kita masukin inputnya yaitu 5. Jadi 5 dikuadratin atau 5 pangkat 2 hasilnya 25. Yaitu lalu X bintang-bintang 2 merupakan ekspresi yang akan dihitung dan dikembalikan tanpa perlu return. Selanjutnya, jenis yang selanjutnya ya itu ada namanya return value, yaitu fungsi yang tidak mengembalikan nilai biasanya disebut dengan prosedur. Cara mengembalikan nilainya adalah menggunakan kata kunci return. Fungsi bisa mengembalikan nilai menggunakan return. Nah, contohnya di Replit Python seperti inilah kurang lebih. Define tambah dalam kurung A, B itu return A plus B. Kita masukin angkanya misalkan untuk A yaitu 3 dan B yaitu 5. Jadi hasilnya sama dengan tambah 3,5 yaitu 3 ditambah 5 atau A tambah B yaitu 3 ditambah 5. Outputnya akan menghasilkan 8. Yaitu print hasilnya berupa 8. Return sendiri digunakan untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan dari fungsi ke bagian program yang memanggilnya. A plus B juga berarti menjumlahkan dua angka yang diberikan sebagai argumen. Oke, jenis yang selanjutnya ada yang namanya scope variable. Scope ini artinya dalam bahasa Inggris atau di bahasa Indonesiain namanya cakupan. Yang artinya menentukan di mana suatu variabel bisa diakses atau digunakan di dalam suatu program.
Di sini skop variabel ada dua jenis. Yang pertama yaitu variabel lokal, yaitu hanya berlaku di dalam fungsi. Sedangkan variabel global hanya berlaku di seluruh program cakupan. Contohnya di Rapid Python saya sudah bikin codingannya seperti ini, yaitu X sama dengan 10. Ini termasuk variabel global, karena apa? Berlaku di seluruh program. Misalkan kita mau masukin nilai 10 di program manapun, di um, tipe data apapun, melalui website apapun, angka 10 ini berlaku untuk seluruh program. Nah, beda lagi dengan contohnya yang di sini variabel lokal, yaitu Y sama dengan 5. Kenapa Y sama dengan 5 ini variabel lokal? Karena kita sudah masukkan define sama dengan contoh. Nah, lalu kita masukin printnya yaitu di dalam fungsi, koma Y. Nah, Y ini itu kan nilainya berupa 5, sedangkan di dalam fungsi yaitu ibaratnya kalau lokal itu di dalam fungsi, kalau 10 tidak ada keterangannya di dalam fungsi atau tidak, maka itu berlaku untuk semua program atau seluruh program. Lalu kita misalkan print di luar fungsi maka akan bernilai X yaitu 10. Nah, di sini kurang lebih penjelasannya yaitu variabel X dan Y. Jika variabel X didefinisikan di luar fungsi, lalu jenis skopnya yaitu berupa global, di dalam dan di luar fungsi. Nah, untuk variabel Y didefinisikan sebagai di dalam fungsi, lalu jenis skopnya merupakan lokal, lalu hanya ada di dalam fungsi. Oke, mungkin kurang lebih itu penjelasan dari aku mengenai pengertian dari fungsi atau function itu sendiri dalam bahasa pemrograman, lalu berbagai jenis-jenisnya, lalu di dalam jenis-jenis itu sendiri ada berbagai macam jenis lagi yang berbeda-beda. Aku mungkin jelasin tadi kurang lebih um, sudah lengkap. Mungkin kalau bisa lebih lengkap lagi bisa searching-searching di manapun melalui media sosial atau apapun. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Uh, Bila aku ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.